Kembali di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ajib kan lagi berurusan dengan seleksi CASN. Jika nama terus ngerantosan ini infonya ya. Proses pengangkatan CPNS ke PNS. Nah, yang sedang kita kejar sekarang adalah pelaksanaan MCU dari mulai pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan tambahan. Dalamannya juga kita periksa, kesehatan jiwanya juga termasuk juga formasi 2021 itu ada P3K juga teh. Makanya harus dilakukan dengan betul-betul. Masyarakat juga melakukan tes, jadi sudah terbiasa. Seleksi ini hal yang mutlak. Yang sehari-hari teh ulu kutek sama kan ulu kutek kelinci ya, ulu kutek. Tahu nggak ulu kutek kelinci? Ulu kutek kelinci. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ajib Ceria. Apa nih Kang Agi ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Boleh nggak sampai joget? Ajib. Ayo Maya katanya. Baiklah Kang Teteh, kembali di Ajib episode kali ini. Dukan kasa berasoknya engke ku Kang Galvan di pasihan kode. Nah, Ajib episode kali ini akan membahas sesuatu yang spesial lainnya. Mana spesial wae katanya. Iya, nggak ada yang nggak spesial Kang Agi. Martabak spesial. Pakai telur tuh. Nah, Kang Teteh masih bersama dengan saya Ruli dari BKD Provinsi Jawa Barat tentunya, dan kali ini saya ditemani seseorang di depan yang sudah ditunggu-tunggu juga, nggak ditunggu. Halo Kang, udah halo. Halo. Oh iya, halo Bu Kabi dulu tuh. Halo Bu Kabi. Saya sudah izin ke beliau kok. Nah, beliau di depan saya ini ada Kang Agi Oktiadi STP. Biasanya kalau Oktiadi lahirnya November dah. Alhamdulillah April. Berarti salah. Oktober. Baiklah, Kang Agil, Damang. Alhamdulillah tuh. Nah, Kang Agil ini adalah seorang analis sumber daya manusia aparatur, analis SDMA ya Kang ya. Dan beliau bertugas tepatnya di BKD khususnya di bidang PPIK. Apa coba kepanjangannya? Pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian. Anda lulus. Sudah berapa tahun di PPIK? Alhamdulillah di PPIK sudah berjalan dari 2020. Masya Allah, siap. Dan masih akan terus berlanjut. Insya Allah, kalau saya dipercaya di PPIK. Amin, insya Allah. Baik, Kang Agil, PPIK ini salah satu bidang yang hilir mudik. Wah, Kak Ajib, kunaon coba? Favorit. Khususon itu tadi kan namanya juga bidang pengadaan pemberhentian, tapi khususon untuk pengadaannya itu ya Kang Agil ya. Apa kalau bukan lagi berurusan dengan seleksi CASN, seleksi P3K, seleksi PNS gitu kan, makanya CASN. Belum lagi ada aplikasinya, belum lagi ada apanya, pasti banyak. Biasanya hilir mudik kalau nggak Kang Ferry, Pak Ilham, Bu Hermin, sekarang ada wajah baru. Ada Kang Agil. Wajah baru orang lama. Kang Agil, nah episode kali ini kayaknya nggak akan jauh-jauh ya. Insya Allah kita diskusi seputar itu. Mungkin insya Allah ini kabar baik lainnya untuk Akang Teteh di Pemprov Jabar. Yaitu terkait apa Kang Agil? Terkait informasi pengangkatan PNS. Nah, jika nama terus ngarantosan ini teh infonya ya. Betul. Nah, makanya saya tarik Kang Agil biar curcol di sini gitu, mau cerita tentang pengangkatan PNS. Kalau tidak salah kemarin apa nih Kang? Maksudnya saat ini tuh sibuknya fokusnya untuk pengangkatan PNS itu seperti apa? Ya, kalau untuk di kami ya, untuk di bidang pengadaan, alhamdulillah setiap bulan itu tidak ada waktu berhenti deh. Iya. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah PPIK. Jadi memang sekarang kita sedang pelaksanaan progres ya teh untuk proses pengangkatan CPNS ke PNS. Kita memang di tahun sekarang ini ada kurang lebih 566 teh. 566 CPNS yang akan kita proses menjadi PNS, yaitu yang terdiri dari 571 dari CPNS umum dan juga 95 kita dapat formasi dari STAN. Nah, kita sekarang sedang berjalan proses pemberkasan untuk terutama untuk salah satu syarat untuk bisa diangkat menjadi PNS itu kan
terus ada sertifikat prajabatan tuh ya, Nah, dan itu juga dia. syarat keterangan sehat. Keterangan sehat. Keterangan sehat. Nah, yang sedang kita kejar sekarang adalah pelaksanaan MCU. MCU. Jadi pemeriksaan secara menyeluruh. Mhm. Jadi hanya bukan sebatas formalitas, Betul. tiba-tiba datang ke fasilitas kesehatan minta surat keterangan sehat buat Salembar lulus ya. Kita nggak seperti itu Nggak teh. ada, Ya. ya. Jadi memang MCU ini kita dilaksanakan pemeriksaan menyeluruh teh. Dari mulai pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan fisiknya itu apa? Pemeriksaan fisiknya itu dari mulai mata, pemeriksaan fisik anasa kesehatannya ada, kemudian urin itu mah udah pasti ya. Kemudian darah, kemudian ada ginjal, hati juga, urin juga termasuk dalamnya. Juga ada tes tambahan, MMPI dan wawancara. Nah. Jadi kita tes itu bukan hanya kesehatan fisiknya aja, tapi secara ininya juga apa? Dalamannya juga kita periksa, kesehatan jiwanya juga. Jangan sampai ini teh ternyata secara fisik mah oke, tapi secara kedalaman ternyata ada gangguan gitu. Nah, kan bahaya itu. Kumaha tah. Oke. MCU itu berarti medical check up ya. Betul, medical check up yang sudah berlangsung. Itu untuk CPNS angkatan tahun berapa nih, Kang? Ini tuh sebenarnya untuk CPNS pengangkatan tahun 2022 tuh ya, mulai 2022. diangkatnya. Tapi mereka dari seleksi itu 2021. Oke. Karena memang formasi 2021 itu merupakan tadinya kan kalau pengadaan itu setiap tahun biasanya ada tuh ya. Iya. Karena di tahun 2020 itu ada pandemi, kemudian itu kemudian formasinya digabung ke 2021. Yang CPNS ini termasuk juga formasi 2021 itu ada P3K juga betul. Yang kurang lebih sekarang udah menjadi P3K itu 11 ribuan yang sudah bekerja. Nah, untuk PNS ini sekarang mau menginjak 1 tahun dari TMT, kita kemarin angkat itu 1 Maret 2022, mau beranjak ke 1 Maret 2023. Nah, kita berkewajiban nih memfasilitasi supaya teman-teman yang kita angkat dari CPNS ke PNS ini benar-benar yang top markotop lah gitu kan. The best. Berkompeten, kemudian punya nilai-nilai yang memang diperlukan oleh Pemprov Jabar tentunya. Jadi kita periksa secara menyeluruh dari tes kesehatannya, kemudian dari tes fisiknya, jadi kelihatan tuh. Apalagi kan kita juga bekerja sama dengan Al-Ihsan. Dengan Rumah Sakit Al-Ihsan ya. Betul, RSUD Al-Ihsan itu kan sudah bagus ya Al-Ihsan ya. Betul. Kemudian sudah punya juga TPK, tim penilai kesehatan, yang mana salah satu untuk bisa mengeluarkan kita menjadi PNS itu kan harus ada TPK. Al-Ihsan itu sudah punya. Jadi udah ada tim tersendiri, sudah ada dokter spesialis jiwa tersendiri yang untuk mengukur nih calon-calon yang mau diangkat ini apakah memang berkompeten tidak atau memiliki kriteria yang dibutuhkan oleh Pemprov Jabar tidak untuk diangkat menjadi PNS. Karena nanti juga di rekomendasi dari Al-Ihsan juga ada beberapa kategori deh. Yang pertama nanti rekomendasinya CPNS itu lulus banget lah gitu yang bagus, dia bisa mengerjakan segala jenis pekerjaan apapun. Kemudian nanti ada rekomendasinya juga, misalkan dia hanya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu. Jadi ada orang-orang yang memang nggak bisa multi pekerjaan. Itu tuh hasil MCUT ya? Nanti ada rekomendasi. Nanti ada juga mungkin teman-teman yang bisa dilanjutkan ke pengangkatan PNS tapi harus dilakukan perawatan dan pendampingan. Nah itu misalkan dia sedang menderita sakit atau kita pernah kejadian tuh beberapa waktu yang lalu. Jadi begitu di tes kesehatan itu ada yang menderita hepatitis. Jadi memang kan itu tetap secara kepegawaian kita harus layani. Kemudian dari pengobatan juga Al-Ihsan juga ternyata sangat fire gitu ya, melakukan pendampingan pengobatan sampai dengan 6 bulan gitu seperti itu. Memang sudah kita siapkan skema itu. Nah harapannya memang dari semua itu semualah pada sehat, kemudian bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan apapun secara optimal tentunya. Misalkan kalau tidak hal-hal yang mengganggu, insya Allah semua bisa diangkat jadi PNS. Amin ya Allah. Makanya harus dilakukan dengan betul-betul. Iya, komprehensif ya Kang ya. Betul, komprehensif. Ente istilahnya tinggalnya mah ada sehat-sehat gitu checklist, oke gitu ya. Tidak bisa sekarang lainnya. Tidak bisa. Kemarin Kak Agil izin sebelum hari H pelaksanaan MCU itu, Bu PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Jabar survei monitoring nih ke RSUD Al-Ihsan. Masya Allah ya, luar biasa tuh ya. Kita punya rumah sakit yang luar biasa keren toh gitu kan, dengan segala fasilitasnya gitu ya. Dan pasti semakin bergulir semakin akan mumpuni, lebih dilengkapi dan lain-lain gitu ya. Nah,
kemarin dicek gitu ya untuk persiapan MCU teh sebegitunya, betul kata Kang Agi loh. Jadi mulai dari apanya itu nampak tertib dan tadi betul komprehensif, tidak ada istilah asal datang kelihatan sama saya oke nya untuk saya sehat gitunya. Tidak ada Oh, Kang tidak Agi. bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini juga kalau begitu ada tes MMPI juga ya. Jadi tes Kela Kang Agi tahu MMPI itu apa? MMPI itu untuk mengetes kepribadian Oh seorang ya, kejiwaan. psychologically dalam dirinya Nah, lah ya itu. gitu ya. Oke. Jadi untuk mengetes kepribadian. Jadi kalau memang teman-teman bersungguh-sungguh biasanya lancar tuh MCU-nya. Iya. Tapi ketika dia misalkan asal ngisi segala macam, kemudian tidak konsisten, nah biasanya kan itu dilakukan pendalaman lagi tuh sama dokter yang menanganinya. Iya. Biasanya dalam hal wawancaranya biasanya digali informasi lebih jauh dan itu bisa memakan waktu lebih lama. Oke. Bisa mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, atau bisa mungkin lebih. Oke. Karena memang rangkaiannya memang padat deh. Untuk satu orang itu dari pagi sampai sore. Itu tuh berapa hari Kang udah disiapin waktunya? Untuk pelaksanaannya kita mengagendakan dari tanggal 1 sebenarnya sudah 1 berjalan. 1 Februari betul. Oke. 1 Februari kita sudah berjalan, kemudian sampai dengan tanggal 8 Februari. 8 Februari. Jadi sekitar 6 hari kerja lah. Iya. Dengan komposisi peserta per harinya 100 orang. 100 orang peserta. 100 orang peserta. Betul. Dari 500 sekian ya, betul 6 hari kerja ya Kang ya. Betul, 6 hari kerja. Oke, jadi komprehensif ya Kang Teteh wah ya nak kedah sungguh-sungguh, tapi ya memang akan kedeteksi juga ya pada akhirnya. Tapi tadi sampaikan Kang Agi nampaknya kan seleksi juga kan memang sesuatu yang sudah dijalani tidak mudah ya. Betul. Dan yakin gitu kita pemerintah dalam hal ini sudah menyeleksi sedemikian rupa mencari yang bibit-bibit unggul yang baik atau bahkan yang terbaik dan yang terbaik. Saking saya nalar gitu. Jadi tapi tidak hanya itu, ternyata tidak hanya dari segi kognitif saja gitu, ternyata dari segi skill-skill lainnya dan juga kesehatannya, lahir batin mentalnya juga ya. Fisik dan psikisnya gitu ya. Begitu. Kalau tadi berbicara tentang rekomendasi ya Kang, tadi kalau udah oke banget gitu ya, terus ada yang oke tapi hanya untuk di rangkaian kerjaan tertentu, dan ada yang satu lagi tadi disampaikan Kang Agil, ada rekomendasi seperti itu. Saya juga pernah dengar Kang Agil sempat berdiskusi dengan dokter yang akan memeriksa pada saat survei itu, konon katanya ada juga loh gitu hasil seleksi itu, maksudnya dalam rangkaian itu terdeteksi A, B, C gitu kan, dan yang pada akhirnya ya itu tadi mungkin rekomendasinya itu. Betul. Nah kalau misalnya ada toleransi nggak sih, misalnya rekomendasinya perawatan dan apapun itu nampaknya, tapi ternyata ada batas toleransi nggak sih, misalnya pada akhirnya gugur gitu karena yang diminta misalnya sehat lahir batin, physically, mentally dan lain-lain gitu, tapi ternyata even setelah perawatan dan treatment misalnya masih belum memungkinkan gugur kan, seperti itu. Nah, kita kembali lagi tuh ya, bahwa untuk hasil kesehatan ini kan ada tim tersendiri teh. Tim penilai kesehatan. Nah, untuk tim penilai kesehatan ini memang dikeluarkannya juga dari Kementerian Kesehatan. Iya, jadi tidak ya. Semua rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan itu punya TPK. Jadi ketika memang rekomendasinya demikian, misalkan harus menggugurkan, ya kita tentunya ya mengikuti apa yang sudah diarahkan, karena bagaimanapun juga tenaga-tenaga teman-teman dari tenaga teknis itu yang tentunya lebih paham dengan kondisi fisik dari Akang Teteh CPNS itu. Iya. Jadi kalau kata Kang Agil, ada tipsnya nggak nih buat teman-teman yang persiapan MCU? Ya kalau untuk persiapan memang harus dipersiapkan tuh ya. Iya. Jadi jangan asal jalan gitu. Besok mau MCU saeuna we lah sajalana. Padahal kemudian di tengah jalan begadang gitu kan. Padahal betul. Nanti di sana juga ada dicek ya. Ketika dicek tensi, apalagi kalau kebanyakan begadang juga ketahuan. Kemudian apakah dia mengkonsumsi obat. Nah ini juga apabila sedang sakit dan mengkonsumsi obat juga itu harus dikonsultasikan dulu. Takutnya kan nanti dari tim medis itu membacanya ini ada kandungan obat apa tertentu gitu ya. betul. Misalnya obat-obat tertentu yang terlarang dikonsumsi dengan ini pribadi tanpa resep dokter, tapi kalau kita nggak mengkonfirmasi disangkanya yang lain-lain. Nah itu yang perlu dikonfirmasi. Nah kemudian memang harus puasa peserta itu. Jadi 6-8 jam sebelum dia pemeriksaan itu malamnya itu harus berpuasa untuk mengecek gula darah dan sebagainya. Kemudian juga tetap ya meskipun PPKM sudah dicabut, tetap kita ya jaga jarak, tetap kita harus diutamakan juga. Kemudian
hidup bersih, sehat, kemudian mhm. istirahat yang cukup tentunya, Mhm, mhm. supaya hasilnya optimal dan maksimal gitu. Iya, betul banget, betul banget. Iya, jadi istilahnya mah udah setengah jalan ya kita teh gitu kan. Teman-teman yang Iya udah sudah setengah jam. 566 orang ini teh. 99,9% lah gitu Iya, ya, istilahnya. ya udah lebih dari setengah berarti udah tinggal celak Anda layak gitu kan. Satu MCU tadi ya, prajabatan juga ya gitu. Prajabatan Prajabatan sudah bergulir sudah juga gitu berjalan, ya. kecuali memang untuk yang stan ini masih Dalam berjalan teh. masih berjalan juga ya, masih Betul. dalam proses itu satu dan Sedang lain hal ya. proses. Tapi yakin lah ya apapun itu pasti Pemprov dalam hal ini pemerintah khusus umumnya dalam hal ini juga Pemprov Jabar gitu kan pasti mencari solusi terbaik untuk apapun itu untuk yang prajabatan ya karena Betul kan kemarin ada pastinya. terdengar isu-isu ya begini begitu gitu tapi pada akhirnya juga kita juga tidak mungkin tinggal diam Betul. ya kan Kang Agil ya seperti itu. Oke deh. Nah, kalau Kang Agil nih ngomong-ngomong tadi soal pengangkatan teman-teman CPNS gitu ya. Terus lagi dalam waktu dekat ini apa lagi nih yang akan bergulir nih di PPIK ini? Aduh, mau gali informasi terus ya. Saya tuh bukan apa sebelum beranjak ke Akang Teteh saya dulu dikasih tahu jangan dikasih tahu ke Akang Teteh gitu. Ya, tadi yang pertama teh lagi pemberkasan sedang pemberkasan CPNS ya teh. Yeah. Kita mengejar untuk teman-teman CPNS ini memang TMT 1 Maret 2023. Oke. Memang ada 2 orang yang akan TMT 1 April deh. Oke. Karena memang pada saat itu dia itu hasil menggantikan di atasnya yang mengundurkan diri. Ada ya. Ada. Jadi memang ada susulan. Jadi dia pemeringkat di bawahnya tidak masuk asalnya, kemudian yang harusnya masuk dia mengundurkan diri, kemudian diganti sama yang di bawahnya dari ranking di bawahnya. Hasil optimalisasi. Oke. Jadi ada yang 2 orang memang yang di bulan April. Kemudian yang teman-teman stan ini mungkin kita akan agendakan di bulan Mei untuk PNS-nya. Nah, kemudian yang kedua juga kita sedang P3K ya. Ini kita sedang terus berproses, bergulir untuk P3K guru. Kita juga masih menunggu tentunya hasil seleksi dari Kemendikbud. Oke. Karena memang untuk P3K guru ini langsung diambil oleh Kemendikbud ya. Pemeringkatannya. Kita masih menunggu seperti apa hasilnya. Kita Pemprov Jabar hanya menerima nanti hasilnya. Nah, ini nih harus di garis bawahi, di stabiloan, di garis bawahi, di garis miring, ditebelin gitu ya. Info ini teh Kang Agil ya. Izin. Jadi untuk P3K ini berulang-ulang mungkin Akang Teteh juga pasti sudah paham gitu ya bahwa kita Pemprov Jabar itu kantun menunggu hasil dari Kemendikbud. Kemendikbud betul. Kemenristek Kemendikbud Ristek. Nah, sekarang tuh balik ya, balikin ya. Harus update terus kita. Betul. Ya, kita sedang menunggu hasil itu teh. Iya, siap. Karena memang kita formasi menyediakan 3.800 karena nanti secara by system dari Kemendikbud maupun PKN yang tentunya siapa saja yang 3.800 itu nanti hasilnya baru kita serahkan ke PKT. Kemudian berikutnya kita sedang proses proses untuk P3K tenaga teknis. Kita sekarang sudah jalan ke proses administrasi, seleksi administrasi, dan juga kita akan melakukan proses seleksi kompetensi. Untuk jadwalnya memang nanti bulan Februari sampai dengan 23 Maret. 23 Maret. Kalau jadwal dari Panselmes. Yang teknis ya. Untuk kompetensi, seleksi kompetensi. Kalau administrasi kan sudah lewat. Oke, udah lewat ya, udah tutup. Maaf ya Kang Teteh ya. Udah tutup, hasilnya udah keluar. Sudah keluar. Nanti kita tinggal tunggu waktu untuk pelaksanaan seleksi kompetensi. Oke. Karena kan sesuai jadwal Panselnas itu Februari sampai tanggal 23 Maret. Nah, kita nggak tahu Pemprov Jabar nanti tanggal berapa kebagian tanggalnya. Nah, untuk tenaga kesehatan, kita kan sudah selesai ya tesnya. Sudah selesai di akhir. Tinggal pemberkasan kita. Pemberkasan sampai dengan tanggal 5 untuk melanjutkan pemberkasan. Nah, baru setelah tanggal 5 baru kita akan memproses untuk nomor induk. 5 apa tuh Kang? 5 Februari. Ya. Untuk nomor induk P3K, untuk nakes. Karena kalau teknis kan masih berlangsung ya. Iya, masih kemudian, belum ya, masih kalau guru juga masih belum ada. Belum dari ada informasi betul. Kementerian Pendidikan. Jadi untuk nakes yang sementara nanti kita akan setelah hasil final kita akan penetapan NIP seperti itu. Nomor induk P3K. Nomor induk P3K. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pasti ya tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
di never ending job, never ending tugas gitu Nah, ya. itu deh. Masya Allah luar biasa pokoknya. Jadi itu ya pekerjaan yang tidak pernah berhenti, tapi ya alhamdulillah di sana kalau permen mah nano-nano gitu, semua ya. ada di situ. Semua ada. Tinggal kecenderungannya menikmati si nano itu asam manis asemna ya betul. gitu ya. Jadi hobi tuh kan nano pada akhirnya teman-teman PPIK. Karena sudah kebiasaan mah. Udah jadi makanan sehari-hari jadi Iya, itu. iya. Tapi Kang Teteh mohon izin ya, kami saya kita tuh menjadi salah satu saksi bukan saksi bisu tapi saksi hidup gitu. Teman-teman ini luar biasa ya, khususnya di BKD pada umumnya, tapi di bidang-bidang juga dengan tupoksinya masing-masing dan tidak terkecuali di PPIK gitu ya, yang selalu siap sedia gitu ya, never ending dengan tugas-tugas tadi, walaupun ya memang dalam prosesnya kan ada saja ya seperti perjalanannya gitu. Betul. Tapi tidak yakin Akang Teteh tuh harus selalu berbaik sangka gitu ya, berhusnuzon gitu. Betul. Bahwa Pemprov Jabar itu selalu berusaha untuk mencarikan jalan terbaik gitu. Betul. Kan. Dan kita juga harus ingat ya, highlight bahwa tidak hanya semata-mata BKD-nya saja atau disdiknya saja atau dinkesnya saja, Betul, tapi betul. kan banyak pihak ya, Betul. kementeriannya gitu kan, dari pusatnya dan lain halnya, kebijakan-kebijakan itu insya Allah pasti kan akan mendukung ya, sejalan, betul Pak? Sejalan, betul. Iya, nggak mungkin berseberangan dan pasti ingin yang terbaik juga ya untuk Akang Teteh. Mestinya yang terbaik gitu. Iya betul. Jadi insya Allah kita semangat berbaik sangka ya, Kang Agil. Setuju. Berhusnuzon. Bersuzon. Ini Kamis berkah itu aku. Suka tukang ada tausiah nggak ke aku? Kamis manis bener. Jumat berkah ya. Jumat berkah. Bener. Diingatkan kos sebelah. Sebelah. Ada kos sebelah. Rada galak. Nah gitu Kang Agil. Nah, eta Kang Agil. Nah, masih kaitannya dengan seleksi-seleksi ya nih ya, tadi yang never ending tadi gitu kan. Ya, kita juga saya sih makanya harus wae cenah ieu hoyong dapat bocoran gitu, karena saya juga salah satu yang berharap gitu ya, mudah-mudahan gitu di tahun depan atau tahun ini khususnya 2023 siapa tahu gitu ada seleksi lagi gitu kan ya Kang Agil ya. Kita menunggu ya kabarnya dari pusat gitu. Betul. Kan apakah itu seleksi P3K atau khusus PNS, intinya sih ada seleksi CASN lagi. Betul. Karena apa? Karena kita punya aplikasi ya. Ayo cerita tuh. Kemarin tahun lalu kita sudah launching oleh Pak Gubernur. Betul. CASN Juara namanya. Ini sebenarnya udah kita bolak-balik ya, sampaikan ke Akang Teteh. Tapi siapa tahu bila ada kahilapkeun, lupa, kapopohokeun gitu. Nah, ini kita ingatkan lagi ya, izin bahwa kita Pemprov Jabar punya aplikasi CASN Juara. Sok mangga tuh Kang. Baik, Icalan. Jadi CASN Juara ini platform deh. Ya, platform untuk platform. Berbasis website untuk sarana latihan, kemudian menguji latihan, soal-soal ujian latihan lah intinya mah. Karena kan kalau seleksi itu biasanya kita harus terbiasa ya dengan soal-soal. Iya, tepat. Kalau ingat zaman dulu, kalau Kang Agil mahnya da praja beliau mah dari IPDN. Jadi udah mungkin sama juga ya kalau belajar baca belajar ini. Saya mah kan jalur umum ya. Ngapalkeun eta itu teh. Sama. Aduh, gitu kan. Jadi memang harus ada persiapan untuk betul. seleksi ujian itu. Nah, sebagai CASN Juara ini inisiatif dari Bapak almarhum juga teh. Dan didukung penuh sama beliau Bapak Kaban ya. Pak Kaban untuk bisa bagaimana BKD ini pelayanannya tidak hanya kepada PNS saja gitu, tapi bisa melayani kepada masyarakat tentunya yang bisa ingin ataupun berminat jadi CASN. Bagaimana supaya makanya dibentuklah CASN Juara. Nah, CASN Juara ini merupakan platform untuk uji latih. Soal-soalnya juga kita meng-hire dari dosen-dosen deh. Dosen-dosen yang ada di Jawa Barat. Betul. Sesuai dengan nggak main-main ya. Betul, sesuai dengan formasi yang kita buka, kita hire dosen mana yang sesuai dengan jabatan yang kita buka. Harapannya teman-teman dari masyarakat juga ketika melakukan tes jadi sudah terbiasa teh. Kan ketika sudah terbiasa karena terbiasa gitu. Jadi bukan hal yang baru lagi ketika masyarakat, apalagi untuk P3K ya, sampai umur 57 tahun itu masih bisa ikut seleksi. Tapi kan secara umur, kemudian
secara pengalaman, dia mungkin pengalaman banyak. Betul. Tapi begitu harus mengikuti seleksi kan ada gap teknologi yang besar gitu antara generasi yang lama dengan generasi sekarang yang milenial yang serba digital. Mungkin ada kesusahan segala macam. Nah, CSN Juara ini di situ bisa memberikan pengarahan, kemudian simulasi bagaimana tes pada saat nanti CSN sesungguhnya seperti apa sebagai ajang pengambilan informasi awal istilahnya. Jadi untuk P3K ini Pak, karena P3K ini kebanyakan memang 35 tahun ke atas, jadi kita juga dengan adanya CSN Juara ini sangat-sangat membantu. Apalagi untuk Akang Teteh yang sudah bekerja gitu kan, bekerja. Betul. Tidak ada waktu, karena tidak ada waktu ya dari pagi sampai sore atau malam bekerja. Sekarang harus tiba-tiba ujian, ya irah ngapal kena kan gitu. Kalau kita tidak paksakan, maka CSN Juara ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menambah ataupun nanti sebagai uji latihan pada saat tes CAT BKN. Karena untuk sistemnya juga kurang lebih sama gitu menyerupai. Gratis kan Kang? Gratis. Tuh, ya dari sanes icalan ini berarti karena gratis ya, berbagi gitu kan. Berbagi informasi yang mudah-mudahan Akang Teteh bisa memanfaatkan ini ya. Betul loh Kang Agil, waktu diajakin tim PPIK kemana kita ya waktu itu Tasik ya, yang Cirebon, Tasik ya. Tasik. Nah itu ada seleksi P3K Nakes ya? Betul, P3K Nakes. Ada teman-teman yang nilainya gede-gede loh Kang, ya Allah. Dan ternyata itu mereka juga salah satu di sekian banyak itu yang memanfaatkan itu ya, Rayon CSN. Soalnya teh cenah, ada raya loh. Iya, betul. Karena soalnya itu memang disesuaikan teh dengan bahkan yang kemungkinan banyak keluar itu seperti apa. Minimal tidak persis sama, tapi dia adalah menyerupai gitu polanya, udah ada pijakan awal jadi kalau latihan rajin mah ya pasti bakalan terbantu gitu. Terbantu dan terbiasa, itu yang paling penting karena bagaimanapun juga ya seleksi ini hal yang mutlak tuh ya kalau sekarang. Jadi mau gak mau untuk menjadi CSN baik itu P3K atau PNS itu ya nggak bisa simsalabim gitu teh. Simsalabim kemudian jadi PNS P3K ya. Karena amanat undang-undangnya juga harus ikut seleksi, ya mau gak mau harus dilaksanakan, harus ikut seleksi. Mau berapapun itu usianya, berapapun umurnya, dari profesi apa ya semua harus ikut seleksi. Tergantung bagaimana kita merespon gitu untuk mengikuti seleksi ini, apakah mau ikut secara optimal dengan persiapan-persiapan atau ala kadarnya seperti itu. Passing grade-nya lewatin gitu kan. Tapi ternyata nggak cukup sekedar lewatin passing grade. Banyak semakin banyak teman-teman yang udah lebih mumpuni di passing grade berarti mainnya udah level-level atau gimana caranya jadi nilai yang terbaik aja gitu ya. Karena kan ya kita sebagai manusia ya harus terus mencari ya, jangan berpuas diri dengan apa yang kita capai sekarang. Ketika kita mau mencapai sesuatu, ya kita capai bagaimanapun caranya, selama hal itu positif tuh ya. Kita mencari ilmu dari manapun ilmu itu banyak lah. Apalagi kan sekarang juga di zaman teknologi informasi yang begitu beredar luas, kita bisa searching kan, bisa searching, kemudian bisa pengetahuan apapun bisa kita akses untuk menambah pengetahuan dan upgrading diri sebenarnya dari situ juga. Ini teh Kang Galvan harus cari ini deh teman-teman yang testimoni khusus gitu ya. Udah ada pasti kan ya yang pakai yang bagaimana CSN Juara ini tuh bisa membantu bagaimana persiapan untuk seleksi itu sendiri ya. Oh, udah ada dari kantun dipantengin. Berarti nanti di sini ada platform website-nya teng gitu kan. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, tapi kita nggak bosan-bosan mengingatkan siapa tahu Akang Teteh agak terlupakan gitu ya untuk mencoba platform ini. Nah, tadi kalau kata Kang Agil di garis bawahi bahwa belajar mah dari mana aja, apalagi sekarang mah teknologi sudah sangat mumpuni ya, Kang ya. Tidak ada istilah kita terkendala gitu istilahnya mah ya kan. Medsos juga banyak platform-platform yang tujuannya memang untuk membantu memperkaya hasanah kita gitu kan istilah namanya. Nah, menurut Kang Agil nih yang sehari-hari teteh ulu kutek sama sanes ulu kutek lencanya ulu kutek tahu nggak ulu kutek lenca? Ulu kutek lenca dia bukan orang Sunda juga ulu kutek lenca apa tuh Kang Ade? Lebih kacau ini pernah jawab karena dia orang lain orang Sunda gitu banyak. Jadi ulu kutek seputar gitu ya ngurusin teman-teman P3K atau ASN intinya gitu. Menurut Kang Agil pada akhirnya gitu tadi udah disinggung sih milenial apa gitu.
kriteria atau menurut Kak Agil idealnya nih Mm. teman-teman ASN tuh masa kini teh nu kumaha gitu. Cobi Kang Ya, Agil. jadi untuk yang ASN saat ini diharapkannya teh karena kita eh, zamannya secara teknologi ya, Mhm, jadi mhm. tentunya pertama harus melek teknologi informasi Nah, teh. eta. Karena kita sekarang ya mau gak mau dalam perubahan terus ya, dunia Mhm, ini dalam mhm, perubahan. Contohnya misalkan dalam teknologi mhm. HP aja yang sekarang terbaru, besok pagi teman kan udah jadi Ganti yang deui. jadul deh, Iya, betul. betul. Jadi ada Iya, serinya. Nah, benar-benar. artinya ya teman-teman PNS juga ataupun akang teteh CPNS harus terus mengupgrade diri. Mhm, Jadi ilmu pengetahuan itu terus dikembangkan. mhm. Jadi tidak hanya berfokus pada satu ilmu saja. Iya. Selama itu ilmu itu bermanfaat buat kita, kemudian kita gunakan dan kita implementasikan dengan baik, ya insya Allah sangat bermanfaat bagi Mhm, kita. mhm, Dan kalau kata kulat baheula mah cenah mhm. ilmu mah teu berat dibawa. Lumawa, betul, Betul. kerasa ya. Sangat kerasa. Suganya diberat di masa kak kita saking berilmuna kan gitu. Jadi memang harus memperkaya diri, memperkaya Iya, terus iya, iya. harus mau belajar gitu. Iya. Apalagi kan teman-teman ini kan mungkin ada hal baru ya, Mhm, menjadi yang biasanya di luaran sana atau dari mhm, biasanya dari BUMN, dari mhm. swasta masuk ke instansi pemerintah. Iya. Seperti apa sih pekerjaan yang ada di pemerintah? Mhm. Pemerintah juga sekarang terus berkembang dan Iya, berbenah. Jadi betul. cara-cara konvensional juga sudah kita mulai dihilangkan dan kita Mhm, beralih ke teknologi informasi. mhm. Saya ingat betul bahwa pada saat dulu itu untuk pemberkasan itu harus ngaging berkas teh Lagi pemberkasan. ya, Betul. skill berkas teh. Satu orang itu satu pak di dalamnya kayak Mhm, SKCK, mhm, keterangan sehat, lain mhm, sebagainya lah. mhm, mhm. Cara-cara konvensional. Kebayang kalau sekarang masih diterapin, ini BKD pinuh deh. Bener. Berkas. Arsip. Arsip. Dengan perkembangan teknologi itu kan alhamdulillah kita Iya, hanya iya. scan berkas, Betul. kemudian kita juga banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung. Nah, Mhm. harapannya teman-teman Kang Teteh CPNS juga bisa terus mengupgrade kemampuan Yes. terkait dengan perkembangan informasi. Mhm. Kemudian yang kedua juga kita di Jawa Barat selalu dituntut PNS untuk berinovasi dan kolaborasi. Iya, betul. Kolaborasi itu dengan agile teh dianya. Betul. Iya, iya, iya. Jadi memang agile itu kolaborasi itu kan kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah itu sendirian. Teh. Sendirian. Jangan pusing sendiri gitu. Iya, Bagi-bagi. padahal bisa dibagikan. Bagi-bagi. Jadi kita bisa berkolaborasi Betul, sebenarnya betul, untuk bisa betul. memecahkan satu permasalahan, baik itu dengan pihak pemerintah lagi atau dengan pihak luar pemerintah itu terbuka lebar. Iya. Kemudian yang ketiga juga kita harus tetap berinovasi, kita dituntut. Apalagi kan Akang Teteh sama kita ya, masuknya ke kaum masa transisi juga mungkinnya disebut Iya, ya, benar. bisa masuk ke milenial juga masuk dalamnya terjadi lompatan teknologi. Kita Iya. mengalami di situ. Nah, dengan adanya teknologi itu kita coba memanfaatkan untuk terus berinovasi untuk bisa menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk Jawa Barat. Tepat sekali. Benten atuh naon cing? EOTM. Employee of the month dari BKD. Tereng teng teng. Keren nih sama Bukabina EOTM ya. Berarti Kang Agil kemarin ngomongin apa tuh di EOTM? Bisa begitu lancarnya Jadi berbagi. EOTM itu mengangkat temanya terkait aplikasi CSN juara Nah, itu teh. kan akhirnya beririsan juga ya. Betul, beririsan juga karena bagaimanapun juga itu bentuk inovasi juga ya. Jadi belum adalah di instansi pemerintah untuk bisa seperti swasta. Itu kan biasanya di pihak swasta teh untuk bisa bimbel baik bimbel untuk tes CSN ataupun P3K. Sebagian banyak beberapa sih berbayar gitu berbayar. ya. Kemudian waktunya juga kan nggak available ya. Waktunya juga misalkan udah ditentukan waktu kapan sampai kapan. Nah, CSN juara juga ini merupakan satu bentuk inovasi tentunya yang bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian gratis tadi kata Teh Ruli, gratis, tidak dipungut biaya apapun, terus bisa diakses kapan saja. Katanya fleksibel ketika teman-teman misalkan mau aksesnya jam 10 malam misalkan gitu. Lancar, ya bisa dibuka. Terus Kang Agil itu soal updated ya? Iya. Soalnya akan kita perbaharui lagi. Iya. Di tahun ini juga kita akan perbarui soalnya. Jadi untuk jumlah soal yang ada di bank soal di CSN juara akan kita tambah. Jadi menambah hasanah soal-soal yang tentunya nanti ada variasi dan berbeda. Dan itu bisa menambahlah kemampuan dari peserta tadi untuk bisa mengerjakan ikut seleksi CSN.
Tuhnya, terus kirang kumahanya. Bager ya, Jabarnya, Pemprov Jabar mah. bagernya. Insya Allah ya niatannya baik, makanya kita semangatnya untuk kebaikan. Makanya kita juga berarti harus mengumpulkan energi baik dan prasangka baik. Ya, Kang Agil Betul. setuju ya? Setuju 100%. 100%, 1000 atulah 1000. Baik, atuh Kang Agil nih, udah banyak nih cerita, ada pesan-pesan gak untuk Akang Teteh nih, ASN atau siapapun teman-teman di Pemprov Jabar? Baik, untuk pesan-pesannya teh, yang pertama ya tentunya untuk saya ucapkan selamat tentunya kepada Akang Teteh yang memang sudah masuk ke fase CPNS menjadi PNS. Yes. Bagaimanapun juga hari ini hal yang harus disyukuri nih. Ya. Karena untuk ASN atau PNS ini Akang Teteh yang status sekarang disandang itu merupakan pedoman atau primadona untuk masyarakat luas. Yes. Kalau kita mengacu kepada kemarin hasil seleksi ya, dari 2021 itu secara nasional itu 4 juta teh yang ingin melamar jadi PNS. Bukan angka sedikit. Dan Akang Teteh nih yang Juara-juaranya, salah satunya betul gitu Jawa ya. Barat yang masuk. Jawa Barat saja untuk tahun 2021 itu kita hanya buka formasi sedikit sebenarnya, sekitar 400-an lah, 540 kita buka formasi. Kemudian pelamarnya itu hampir 21.999. Kalau dipresentasikan tuh Akang Teteh itu merupakan 2%-nya lah, 2,15%-nya dari kesemuanya ya. Jadi memang hal yang panjang itu tentunya harus disyukuri. Betul. Dengan bekerja giat, kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. Karena sebagai PNS ini tentu kan ada peraturan-peraturan melekat ya, di luar peraturan jam kerja. Artinya di luar jam kerja pun ya ada aturan-aturan yang tidak boleh ditanggalkan sebagai ASN, sebagai PNS. Ya, yang harus diikuti dan tentunya tidak boleh dilanggar. Karena konsekuensinya juga kan PP 94 sudah menunggu deh terkait disiplin ketika macam-macam nih. Eta menunggu. Jadi betul-betul harus disyukuri. Kemudian kita kembali lagi flashback ke belakang bagaimana perjuangan Akang Teteh untuk bisa posisi saat ini, bukan rangkaian hal yang pendek kan teh. Begitu ingin jadi CPNS, bagaimana persiapan segala macam. Nah, kemudian sampai sekarang PNS mau diangkat insya Allah, sampai dengan pensiun itu harus memegang nilai-nilai prinsip-prinsip integritas, kemudian bekerja keras. Jangan sampai ada niatan untuk mengundurkan diri. Sangat disayangkan kalau ada niatan itu teh. Karena bagaimanapun juga untuk PNS ini bukan hal yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Ketika sudah tersirat ingin mengundurkan diri, nah kita perbaiki lagi niat kita, kita flashback lagi bagaimana untuk bisa mencapai posisi saat ini. Seberapa banyak pengorbanan yang sudah kita berikan, kita keluarkan, baik itu energi, kemudian waktu, jarak, kemudian materi, belum lagi kan sampai dengan posisi saat ini. Belum lagi mungkin dari pihak keluarga yang sangat tentunya menjadi suatu kebanggaan. Betul, jadi PNS ini menjadi suatu kebanggaan mungkin bagi orang tua kita, bagi orang yang terkasih buat kita, bagi orang tersayang bagi kita. Kembalikan lagi niat itu. Mudah-mudahan Akang Teteh begitu menjadi CPNS ke PNS pun nanti niatnya lebih mantap, lebih kuat, ingin mengabdi sampai nanti punah tugas dan pensiun seperti itu. Dan memberi warna. Nah, beri warna untuk pemerintahan Jawa Barat tentunya. Keren. Siap katanya Kang. Tadi berapa 566 orang ini. Seperti itu. Baiklah, Kang Agil hatur nuhun ya maksudnya ya. Dari sekian rangkaian kegiatan Kang Agil menyempatkan mampir ke studio Ajib yang tebih ini. Tebih Kudah di kumaha ngangge ke pesawat kan. Baiklah. Sudah melihara resenya. Kadang teman-teman teh aduh saking sibuknya, bukan karena nggak mau, tapi karena memang rangkaian kegiatannya karena yang untuk menyatukan satu waktu yang sama itu memang kita selalu beririsan ya. Kadang waktunya kita udah pas, ternyata satu dan lain hal ada tugas lain yang urgent dan betul. Kita makanya fleksibel itu juga ya Kang Agil. Hatur nuhun. Nih ada pesan dari Kang Govan. Baca sama aku. Teman-teman Akang Teteh walaupun wargi-wargi masyarakat Jabar, jangan lupa subscribe, like, and comment sosmednya BKD Jabar Juara. Nah, eta terus ada apa aja di sosmednya? Ada TikTok, kita nggak tahu nggak Kang Agil TikTok? Tahu. Pak Ustad ada ini mah apa TikTok? Kang Agil apa dia mah TikTok? Instagram udah otomatis, sudah website kita juga sudah bersih-bersih ya, udah dirapi-rapi nih dibantu sama teman-teman Bapak Ika.
Terus ada juga Facebook, ada Twitter dan lain-lain. Mangga info-infonya dioptimalkan, dapat di situ semua. Dan pastinya kita kembali lagi di Ajib episode berikutnya dengan tamu-tamu atau narsum-narsum atau rekan-rekan yang ASN yang mau berbagi lainnya di episode berikutnya. Baiklah, dadah Ajib-ajib ASN. Jabar ikut bicara. Ajib-ajib.